Alaikum Besem Hamasya. Senang berjumpa kembali para pemirsa dengan program Aliyah li Aret Hakodes, Aliyah ke Tanah Suci. Orang Yahudi itu memiliki 3 perayaan yang dilakukan di Yerusalem. Perayaan besar ini dalam bahasa Ibrani disebut Hag. Jamaknya adalah Hagigah, yang artinya perayaan besar. Nah, perayaan ini diselenggarakan di Yerusalem dan itu melibatkan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi di seluruh dunia. Yang disebut orang Yahudi artinya orang yang secara fisik berdarah Yahudi dan beriman kepada Allah Israel. Sementara penganut agama Yahudi artinya orang-orang yang berkebangsaan bukan Yahudi, rasnya bukan Yahudi, tetapi menjadi proselit, menganut agama Yahudi. Nah, salah seorang yang terkenal, orang bukan Yahudi yang menganut agama Yahudi adalah Herodes Agung. Mereka menganut agama Yahudi dengan tuntutan-tuntutan semua menurut Yudaisme. Nah, 3 perayaan yang besar itu, yang pertama adalah Paskah, Pesah, ya, Hag HaPesach. Perayaan Paskah Yahudi itu memperingati keluaran dari tanah Mesir. Kenapa disebut Pesah? Karena dilewati oleh kematian, di mana Tuhan memberi tanda bahwa apabila ada darah yang dijumpai di pintu-pintu rumah orang Israel waktu itu, maka dia dilewati oleh maut. Tuhan berfirman, "Vira iti et hadam," apabila aku melihat darah itu, ufes sakti alaihem, maka aku akan lewat atas kalian. Artinya dari kata ufes sakti, aku akan lewat, itu kemudian menjadi kata Paskah. Dan dalam Kristen Paskah itu digenapi dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang kedua adalah perayaan Pondok Daun yang dikenal dengan Hag HaSukkot. Kenapa disebut Sukkot? Karena orang Yahudi membangun rumah-rumah dari dedaunan, seperti kemah-kemah itu yang mengingatkan pengembaraan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Ya, biasanya mereka membangun rumah-rumah pondok-pondok itu di Yerusalem dan dimanapun mereka berada untuk memperingati pengembaraan dari padang gurun. Dan salah satu upacara yang terkenal yang dicatat di dalam Injil Yohanes adalah upacara yang dikenal dengan Nisuk Hamayim. Nisuk Hamayim itu artinya pencipratan air, dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 7. Di sana dengan jelas disebutkan dalam ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, yang disebut perayaan itu adalah perayaan Pondok Daun di sini. Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Itu memperingati peristiwa Musa mengeluarkan air dari bukit batu, dan itu menjadi tanda mujizat yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Kemudian dalam ayat 39, yang dimaksudkannya dengan roh yang diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dimuliakan di sini maksudnya dimuliakan di atas kayu salib. Jadi Pondok Daun, kemudian Paskah, pembebasan dulu. Setelah pembebasan itu maka turunlah Roh Kudus
yang teksnya kita baca saat ini, yaitu peristiwa Pondok Daun yang menggambarkan ketika orang-orang Yahudi saat perayaan itu, ketika Bait Allah masih berdiri, mereka berebut cipratan air berkat itu, maka Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum, karena Kristuslah sebetulnya air hidup yang sejati itu. Kemudian setelah Hak Hasukot, perayaan Pondok Daun, itu adalah perayaan Pentakosta, Hak Hasafuot. Perayaan Pentakosta ini atau perayaan Safuot ini dulunya adalah memperingati turunnya 10 perintah Allah, Asyarat Hadivarim di Gunung Sinai. Kemudian 10 perintah Allah itu melahirkan umat yang mendasarkan diri seluruh bangunan etnisnya dari perjanjian Sinai. Nah, itulah yang disebut peristiwa Pentakosta Yahudi. Lalu dalam rangka peristiwa inilah orang Yahudi di seluruh dunia, diceritakan dalam Kisah Rasul, itu datang ke Yerusalem. Dan murid-murid Yesus juga datang ke sana karena dia sebagai seorang Yahudi. Murid-murid Yesus sepenuhnya adalah orang Yahudi, makanya ikut datang di sana. Kemudian saudara-saudara, ketika mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka sedang berada di sebuah rumah, dan rumah itulah tempat di mana mereka menyaksikan pencurahan Roh Kudus ketika orang-orang Yahudi itu datang ke Yerusalem untuk memperingati turunnya 10 perintah Tuhan di Sinai. Dan rumah yang digunakan mereka berkumpul itu sampai sekarang masih ada di kota suci Yerusalem, yaitu yang dulu dikenal dengan Gereja Bukit Sion. Nah, gereja ini dikenal dengan senakel. Di senakel inilah sebetulnya menurut Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12 adalah mulanya rumahnya Maria, ibundanya Yohanes yang disebut Markus. Di rumah itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Di rumah itulah terjadi Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya digantikan oleh Matias. Kemudian di rumah yang sama pula mereka menunggu-nunggu berita tentang kebangkitan Yesus dari para wanita, termasuk Maria Magdalena, di kubur Yesus. Jadi selain kita mau belajar kitab suci ini, kita mau belajar tentang sejarah gereja mula-mula. Bagaimana dulu bangsa Israel memiliki Beit Hamikdash, rumah suci atau Bait Allah, Bait suci atau Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu pernah didirikan pertama kali di zaman Raja Daud dan direalisasikan pada zaman putranya Raja Salomo, lalu dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian dibangun kembali ketika orang-orang Israel atas izin dari Kores Agung diizinkan untuk membangun kembali Bait Allah di kota suci Yerusalem. Dan kisah tentang restu Kores Agung, Raja Persia yang mengalahkan Babel, dan orang-orang Babel itu dulu yang menawan orang-orang Yahudi ke pembuangan, itu dibuktikan oleh sebuah prasasti silinder Kores Agung. Dan itu menunjukkan kebijakan besarnya untuk mengizinkan agama-agama lain termasuk Yudaisme dan bangsa-bangsa lain yang dulu ditawan oleh raja sebelumnya, oleh Raja Babel, itu dibebaskan. Maka orang Yahudi pun dibebaskan membangun kembali Bait Allah di Yerusalem, yang kemudian diperluas oleh Raja Herodes Agung. Karena Raja Herodes Agung itu seorang penganut agama Yahudi sekalipun dia adalah orang Arab dari suku Edom. Nah, yang menarik, Bait Allah yang kedua inilah yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Injil Markus pasal 13. Di sini disebutkan dalam ayat 1, ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa
megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Dan betul itu terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Nubuat Yesus itu benar-benar direalisasikan dan bait Allah diruntuhkan dalam sebuah tugu yang dibangun, namanya adalah Jenderal Titus di Roma. Itu ada gambaran bagaimana mereka menjarah bait Allah dengan segala harta kekayaannya, termasuk emas yang melapisi bejana-bejana yang digunakan di bait Allah, lalu menorah. Itu semua dibawa ke kota Roma oleh Jenderal Titus. Dan ini menunjukkan bahwa perjalanan panjang bangsa Israel itu memang memiliki jejak sejarah yang tercatat begitu rapi. Dan saya kira tidak ada satupun bangsa di muka bumi ini yang memiliki keterikatan historis dengan tanah airnya Eret Israel selain bangsa Israel. Tragedi itu masih terus berlanjut. Dan kemudian apa yang terjadi ketika tahun 132 Masehi. 132 Masehi itu ada seorang pahlawan Yahudi, namanya adalah Simon Bar Kokhba. Ini sejarah yang selalu berentetan supaya kita membaca sejarah Israel menurut data-data sejarah maupun Alkitab itu paralel. Namanya Simon Bar Kokhba itu mempersiapkan pemberontakan Yahudi kedua. Jadi perang Yahudi pertama itu terjadi antara tahun 66 Masehi sampai tahun 70 Masehi. Dan akhirnya bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Kemudian perang Yahudi kedua terjadi antara tahun 132, dan tahun itu benar-benar Israel merdeka. Tapi menikmati kemerdekaannya hanya dalam waktu 3 tahun saja. Di tahun 32, tahun 33, tahun 34, dan tahun 35. Tahun 35 terjadi pemusnahan seluruh kekuatan orang Yahudi, lalu mereka benar-benar terserak-serak di seluruh dunia setelah tahun 135. Dan itu tercatat dalam sejarah, baik itu tulisan-tulisan Romawi saat itu, bahkan baru-baru ini ditemukan di Gua Murabaat. Jadi setelah penemuan The Dead Sea Scroll, naskah laut mati, itu di 11 gua yang dikenal Wadi Qumran pada tahun 1952. Jadi Wadi Qumran itu tahun 1947, setahun sebelum Israel merdeka. Lalu tahun 1952 ditemukan lagi penggalian di Gua Murabaat. Dan di Gua Murabaat itu ditemukan surat-surat dari Bar Kokhba yang dikenal dengan Bar Kokhba. Kenapa disebut Bar Kokhba? Karena dia disebut sang putra bintang. Bar itu bahasa Aramaik yang artinya putra, dan Kokhba itu bintang. Karena sebuah bintang akan terbit dari Yakub. Karena mereka percaya, orang-orang Yahudi yang bukan Kristen itu percaya bahwa Simon Bar Kokhba itu adalah Mesias. Maka Rabi Akiba pada zaman itu telah mengakui bahwa Simon Bar Kokhba adalah Mesias. Jadi setelah mereka menolak kemesiasan Yesus, mereka justru mengangkat Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias. Dan itu mata uangnya ditemukan, koin mata uangnya ditemukan, tertulis gambarnya kota Yerusalem yang akan dibangun kembali. Dan pada halaman koin mata uang di belakang itu, pada sisi belakangnya tertulis Lehorot Yerusalem, untuk pembebasan Yerusalem. Dan ini fakta sejarah. Jadi memang seperti itu. Tahun 135 benar-benar mereka terusir dari seluruh tanah suci, sampai nanti mereka akan kembali lagi tahun 1948. Nah, bagaimana dengan kekristenan di Yerusalem? Ini yang mau kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul ini. Menariknya, saudara-saudara,
ketika terjadi pemusnahan bait Allah yang pertama, yaitu tahun 70 Masehi, itu ada satu rumah yang tidak binasa, tidak ikut hancur, yaitu gereja. Atau waktu itu namanya belum gereja, namanya sinagogi Gunung Sion, sinagogi Bukit Sion. Kenapa disebut sinagogi? Karena kekristenan itu dulunya semuanya Yahudi kan. Maka di dalam di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2, kalau seorang masuk dalam kumpulanmu itu sinagogi imon. Kalau seorang masuk ke dalam sinagogimu. Jadi semua orang Kristen dulunya adalah orang Yahudi, masuk dalam sinagogimu. Nah, sinagogi Kristen ini, yaitu rumahnya Maria ibundanya Markus. Ada seorang arkeolog yang menemukan di bawah penggalian gereja Sion itu atau Gunung Sion itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan gunungan Torah. Lalu ada beberapa inskripsi yang isinya pemujaan terhadap Yesus. Dan sinagogi Bukit Sion yang biasanya sinagogi di seluruh dunia itu selalu menghadap ke Bait Allah yang sekarang berdiri itu, Masjid Kubah Karang itu, Masjid Kubah Emas itu, atau Kubah Sokroh itu artinya kubah batu, kubah karang. Yang kemudian di sampingnya yang dulu adalah Serambi Salomo, sekarang berdiri Masjidil Aqsa. Nah, di tempat itu biasanya seluruh sinagogi di dunia ini kiblatnya. Tetapi sinagogi Gunung Sion ini adalah sinagogi pertama umat Kristen. Rumahnya Maria ibundanya Markus itu menghadapnya ke Golgota, menghadapnya ke situs Golgota yang di atasnya berdiri gereja Anastasis atau gereja kubur suci, di mana Yesus dulu disalibkan dan bangkit kembali, kuburnya kosong. Itu temuan arkeologi seperti itu. Dan luar biasanya ketika seluruh bangunan rumah suci di Yerusalem tinggal tembok barat, Hakotel Hamma'arif, yang artinya tembok barat, oleh orang-orang Arab yang nonton orang Yahudi di situ menangis-nangis meratap atas kehancuran bait suci itu. Mereka menyebutnya Haitun al-Mubaka, yaitu tembok ratapan. Nah, orang Yahudi sendiri tidak menyebut tembok ratapan, tapi tembok barat. Nah, sinagogi Gunung Sion itu selamat dari penyerbuan dan penghancuran. Baik itu tahun 70 Masehi, ketika Legion ke-10 Roma berdiri di antara sinagogi rasul-rasul di Sion. Itu catatan seorang sejarawan yang bernama Epifanius dari Salamis, berdiri di antara sinagogi rasul-rasul di Gunung Sion dengan bagian Yerusalem yang terbakar. Jadi rumah ini tidak terbakar. Lalu ketika tahun 130 Masehi, awal dari Hadrian itu mengumpulkan kekuatannya untuk melawan Bar Kokhba, Kaisar Hadrian tiba untuk meredakan pemberontakan Yahudi yang kedua itu. Yerusalem juga porak-poranda kecuali beberapa rumah. Dan rumah Tuhan yang kecil yang berada di Senakel. Senakel itu adalah tempat turunnya Roh Kudus tadi, di mana para rasul pergi ke ruang itu. Jadi ini fakta sejarah yang kita pelajari luar biasa. Jadi Tuhan seolah-olah mau memberikan tanda kepada umat Israel. Lihatlah, di sini ada dua tempat. Yang pertama adalah tembok barat, di mana engkau meratapi kehancuran kota ini. Dan yang kedua, ada rumah kecil di atas Bukit Sion yang tetap berdiri. Dan dari sinilah engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, sebagaimana diucapkan Yesus sebelum kenaikannya. Yang kedua, apa hubungannya antara peristiwa turunnya Roh Kudus yang menandai berdirinya gereja ini dengan nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Nebiim, yaitu kitab Nabi-Nabi yang tercatat di dalam Sefer Yermiyahu, kitab Nabi Yeremia. Khususnya ketika terjadi
langit turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita bisa membaca ini dari nubuat Nabi Yeremia. Di dalam kitab Nabi Yeremia dinubuatkan, secara khusus kita akan membaca dari pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perlu kita catat bahwa pada saat ini, saat Yeremia menulis, itu kerajaan Israel Raya sudah terbelah menjadi dua. Israel yang ibu kotanya di Samaria, dan Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem. Maka disebut Tuhan akan mengadakan perjanjian baru, Brit Hakadasah, antara umatku, kaum Yehuda dan kaum Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, melainkan aku akan menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Perjanjianku yang telah kuingkari itu perjanjian pertama, yaitu perjanjian Sinai, yang Tuhan menurunkan 10 perintah Tuhan yang diperingati pada perayaan Shavuot atau Pentakosta Yahudi. Dan perjanjian baru yang dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 inilah yang sekarang digenapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, di mana lidah-lidah api itu memasuki para murid. Untuk apa lidah-lidah api itu memasuki para murid? Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan akan menuliskan Tauratku, ya. Natati et Torati bikirbam, akan menulis Tauratku dalam batin mereka, akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ve'al libam ektabena, dan aku akan menuliskannya, dan di dalam hati mereka aku akan menuliskannya. Jadi artinya apa? Artinya ketika lidah-lidah api itu memasuki mereka, itulah saat dimana Tauratku ditaruh di dalam batin mereka, dan di dalam hati mereka aku akan menuliskannya. Maksudnya menulis Taurat itu, yaitu Taurat rohani yang diberikan kepada para murid. Nah, karena itu maka sejarah gereja itu melanjutkan secara tanpa putus sejarah Israel sendiri. Maka gereja tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Israel. Karena itu saudara-saudara, bukan kita membabi buta untuk membela Israel, tidak. Tetapi Israel ini tidak bisa dilepaskan dari rencana Tuhan yang sekarang sedang digenapi. Dan kita akan melihat terus bagaimana perjuangan bangsa ini menegakkan eksistensi mereka di tanah suci yang ribuan tahun mereka rindukan. Lalu seperti dahulu Tuhan menuliskan hukumnya di atas loh batu kepada Musa. Lalu Tuhan menuliskannya dengan tangannya sendiri, Anoki Adonai, sesungguhnya akulah Tuhan Eloheka, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dari tempat perhambaan. Anoki Adonai Eloheka Aser Husetika Me'aret Misraim, di Aret Misraim, dari tanah Mesir, Mi Bet Avadim, dari rumah perbudakan. Seperti dulu Tuhan menuliskan hukumnya di atas loh batu itu, maka sekarang Tuhan akan menuliskannya di hati mereka. Makanya memasuki kepala para murid, dan era
Yesus menggenapi seluruh itu, makanya dokumen-dokumen yang menuliskan penggenapan nubuat itu dalam Yesus Kristus dinamakan Kitab Perjanjian Baru. Dan tentu ini bukan mengarang-arang sendiri. Ini merupakan suatu jalan penggenapan nubuat yang tergenapi secara luar biasa di dalam sejarah keselamatan.